Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan tempat kita bergantung dan memohon segala pertolongan. Insan Madani kembali di sore hari ini. Saya Kemang Sore hadir. Jumpai Insan Madani semuanya di program siar religius lain, edisi siar hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-9 April 2026 pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bersama saya di religius lain, ruang teduh untuk menenangkan hati, menguatkan iman dan memperdalam pemahaman kita tentang agama Islam. Nah, sore ini kita akan menyelami sebuah tema yang begitu dalam dan menggugah jiwa kita terkait tentang spiritualisme Al-Ghazali dalam pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, bersama narasumber kita yang luar biasa sudah hadir, Ustadz Lukman Hakim LCMA ya. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa insan Madani semuanya di Religious Land itu saja. Cuaca nampaknya bersahabat atau hujan ini wilayah timur ini Ustadz? Enggak hujan. Enggak hujan ya? Alhamdulillah. Oke, kalau Kamis kemarin sempat kehujanan begitu ya? Iya, betul. Oke, arus lalu lintas segala lancar begitu Ustaz ya? Alhamdulillah lancar. Oke, nah Insan Madani kita akan membedah bagaimana pemikiran tasawuf Al-Ghazali mampu menginspirasi gerakan pembaruan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, Insan Madani nanti interaktif di 082339947707, live streaming di madani.com, kemudian di YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Mari kita mulai perjalanan spiritual sore ini. Tetap bersama kami di program Siar Religious Lain di edisi Siar hari ini. Nah, Ustadz mungkin bisa dijelaskan ya, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memandang tasawuf dalam gerakan dakwahnya ini sebenarnya. Ya, terima kasih Bang Komang. Insan Madani yang dimuliakan Allah, insyaallah pada sore hari ini kita akan menelusuri dan juga mendalami atau membedah itu ya, bagaimana pemikiran spiritualisme Al-Imam Al-Ghazali mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Benar ya. Jadi topik ini lanjutan dari topik-topik sebelumnya Bang Komang. Kita sudah banyak berbicara tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi yang belum kita bahas bagaimana hubungan antara pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan sosok Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah sosok yang sangat populer Bang Komang, baik di kalangan ulama ataupun di kalangan orang awam. Karena Al-Imam Al-Ghazali itu menulis dalam berbagai macam disiplin keilmuan Bang. Hampir di semua disiplin keilmuan beliau pakar dan ahli dan punya karya tulis. Ya, memang banyak kritik tentang kemampuan beliau dalam ilmu hadis. Karena beliau mengatakan bid'ati fil hadis dhaif. Kemampuanku dalam bidang ilmu hadis itu lemah. Tapi di luar disiplin ilmu hadis beliau sangat pakar di semua cabang keilmuan. Tetapi beliau di akhir hayatnya Bang Mang, yang menarik itu ketika beliau wafat, Sahih Bukhari itu berada di dadanya Bang Mang. Karena beliau di akhir hayatnya mendalami ilmu hadis gitu. Nah, Imam Ghazali tokoh yang sangat luar biasa, punya popularitas yang cukup tinggi. Beliau terkenal melalui sebuah karyanya yaitu Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya judul lengkapnya Ihya Ulumuddin yang betul Ulumuddin bukan Ulumuddin meskipun di kalangan orang awam itu Ihya Ulumuddin itu common mystic ya, tidak masalah itu. Tapi secara gramatika ya Ihya Ulumuddin gitu. Tapi itu dianggap common mystic, kesalahan umum ya, kita tolerir ya, kita nggak permasalahkan. Nah, kitab Ihya Ulumuddin itu luar biasanya karena Imam Ghazali itu berhasil mensintesiskan atau mengintegralisasikan antara fikih dan tasawuf Bang. Fikih dan tasawuf itu seakan-akan dulu itu sebuah disiplin yang berbeda, sebuah disiplin ilmu yang berbeda.
fikih itu urusan hukum formal, urusan amalan dohir, amal fisik itu. Kalau tasawuf itu spiritualisme atau spiritualitas atau spiritual yang berkaitan dengan amalan batin, Bang Omang. Iya, amalan batin. Sehingga fikih itu terkesan gersang, Bang Omang. Yaitu jauh dari nilai spiritualisme. Iya. Sedangkan tasawuf itu yang penting ibadah, tetapi ibadah tidak dibangun atas pondasi syariat yang kuat, sehingga kadang-kadang ibadah terlalu berlebihan, Bang Omang. Sehingga mengesankan agama itu kurang rasional. Oh, kurang rasional. Ya. Dan juga pondasi ibadahnya itu tidak didasarkan pada Quran dan hadis kan gitu. Ada kesan semacam itu ya. Sehingga Imam Ghazali itu mensinkronkan dua disiplin ilmu yang berbeda ini, Bang. Yaitu disinkronkan dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Beliau mentasawufkan fikih dan memfikihkan tasawuf atau yusawwif al-fiqha, supaya hukum itu ada dimensi spiritualismenya. Dan juga orang beribadah itu harus sesuai dengan syariat ya. Atau menggabungkan antara syariat dengan hakikat, atau menggabungkan antara ilmu dohir, ilmu fisik dengan ilmu batin. Yaitu ilmu batin itu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bang Omang, apakah membaca kitab Ihya Ulumuddin? Kira-kira membaca atau enggak, Bang? Nah, kalau kita lihat di dalam bukunya Kiai Haji Raden Hajid, pernah kita bahas, Bang Omang ya. Siapakah sosok Kiai Haji Raden Hajid? Kiai Haji Raden Hajid itu murid termudanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau nyantri ke Kiai Dahlan itu selama 6 tahun. Sejak beliau keluar dari pesantren Termas itu yang ada di Pacitan. Setelah itu beliau masuk organisasi Muhammadiyah, berguru, berkhidmat kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Kiai Haji Raden Hajid ini murid di antara murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendokumentasikan pemikirannya, Bang. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan sering diposisikan sebagai man of action, orang yang banyak bekerja. Sehingga beliau tidak melahirkan karya ilmiah. Atau karya tulis, Bang. Tidak. Atau lebih pada ta'lifu rijal, bagaimana melakukan proses kaderisasi. Atau menorehkan karya berupa kader daripada sebuah karya tulis, Bang. Tetapi bukan berarti pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak bisa kita akses atau hilang di telan zaman, Bang. Meskipun kalau hasil dari kerja payahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan tentu nggak bisa dinafikan, Bang. Di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, kemudian di dunia sosial, Muhammadiyah punya sekolah dan perguruan tinggi yang begitu banyak jumlahnya. Rumah sakit, kemudian juga aksi-aksi sosial, itu kan masih number one ya, Bang Omang. Kiai Haji Raden Hajid itu menulis beberapa pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di muqaddimahnya beliau menyebutkan buku apa saja yang dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Raden Hajid menjelaskan Kiai Haji Ahmad Dahlan di perjalanan intelektualnya di masa awal, Bang Omang, itu ya sebagaimana ulama-ulama Nusantara atau ulama-ulama Indonesia, Bang Omang. Sehingga kitab-kitab fikih beraliran mazhab Syafi'i beliau pelajari. Sebagaimana umumnya kita orang Indonesia kan yang mengkaji mazhab Syafi'i. Kemudian dalam bidang akidah mengkaji kitab-kitab yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Karena secara umum Indonesia itu kan bagian negara Sunni, Bang Omang. Kan kita sekarang Iran lagi mengguncang dunia, Bang Omang. Nah, kebetulan Iran itu kan aliran teologinya kan Syiah gitu. Tetapi meskipun Syiah,
berani melawan Amerika dan Israel gitu. Sayangnya negara-negara Sunni yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah justru tidak berani Bang Komang. Gitu dan ya. juga kita saksikan betapa canggihnya persenjataan militer Iran itu sampai Amerika saja ketakutan Bang Komang. Gitu, ya. Nah, Syiah itu kan negara Iran itu kan negara Syiah kan, maksudnya aliran teologinya kan Syiah gitu. Dan kemudian dalam bidang ilmu tasawuf kata Kiai Haji Raden Hajid, dan dalam ilmu tasawuf Kiai Haji Ahmad Dahlan merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu banyak mengkaji pemikiran-pemikiran Imam Ghazali, terutama dalam konteks sufisme atau spiritualisme tadi. Nah, sehingga Imam Ghazali itu betul-betul mempengaruhi pemikiran keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Oleh sebab itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seorang sufi atau seseorang yang mengikuti Bang Komang, pemikiran sufisme. Tapi beliau tentu tidak bertorikoh dalam konteks sebagaimana sufi-sufi pada umumnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak melakukan uzlah. Uzlah itu menyepi atau tidak berinteraksi sosial Bang Komang, lebih mementingkan ibadah ritual. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan ikhtilat itu berbaur, memperbaiki kondisi masyarakat dan seterusnya. Gitu, nah, sehingga Kiai Haji Raden Hajid Bang Komang, ketika menggambarkan sosok Kiai Dahlan, apa perbedaan Kiai Dahlan dengan ulama-ulama yang lainnya gitu. Di antara yang disebutkan oleh Kiai Haji Raden Hajid, Kiai Dahlan itu memiliki sifat zaka. Zaka itu cerdas. Oh, cerdas atau smart gitu. Cerdas akalnya. Dalam artian beliau sangat menguasai dan memahami kitab-kitab kuning Bang. Karena dalam tradisi keulamaan atau tradisi pesantren itu ukuran orang alim atau tidak itu ya sejauh mana dia menguasai kitab kuning gitu. Karena tidak mungkin seorang itu disebut ulama, kiai kalau nggak bisa baca kitab kuning atau nggak bisa menguasai kitab kuning. Nah, Kiai Dahlan jelas tidak diragukan Bang Komang, karena beliau juga berguru kepada ulama-ulama Nusantara sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berguru kepada Kiai Haji Soleh Darat itu bersamaan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ketika beliau belajar di Mekah itu juga berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang menetap di Mekah. Misalnya Kiai Nawawi Al-Bantani atau Mbah Yai Nawawi Al-Bantani atau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian Syekh Mahfud At-Turmusi. At-Turmusi itu dari Termas, beliau ulama Indonesia berkaliber internasional yang menetap di Mekah. Meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menarik tidak hanya berguru kepada ulama-ulama Nusantara atau ashabul Jawin atau orang-orang Jawa Bang. Tapi dulu Jawa itu bukan hanya Pulau Jawa Bang. Jawa itu yang meliputi Asia Tenggara gitu. Asia Tenggara. Berarti ulama dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dari Thailand, Patani. Kemudian dari Filipina dan seterusnya itu disebut ulama-ulama Jawa dulu. Meskipun pada sekarang zaman kerajaan dulu Gajah Mada gitu ya. Itu mempersatukan wilayah Nusantara kan juga termasuk Singapura, Malaysia gitu ya. Iya, betul gitu. Jadi dulu terkenal sebagai orang-orang Jawa. Orang Jawa ya. Meskipun sekarang orang-orang Jawa itu mengerucut pada yang berasal dari Pulau Jawa yang ada di Indonesia gitu ya. Misalnya dulu ada Syekh Daud Fatoni. Fatoni itu Patani Bang. Patani. Itu juga disebut orang Jawa gitu. Gitu maksudnya. Syekh Daud Fatoni itu sangat terkenal ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan di samping berguru kepada ulama-ulama Nusantara atau ulama-ulama Jawa, beliau juga banyak membaca pemikiran
ulama-ulama pembaharu atau reformer itu. Yang apa? Yang menggelurakan jargon aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan sunnah, dan menentang faham taklidisme atau taklid buta, Bang. Ya, di antaranya yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian muridnya Syekh Muhammad Abduh, kemudian muridnya lagi Syekh Muhammad Rashid Ridho. Terutama Syekh Muhammad Abduh ini yang banyak mempengaruhi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering merujuk beberapa karya Muhammad Abduh, misalnya Risalatut Tauhid tentang ilmu tauhid gitu, atau teologi. Kemudian tafsir Syekh Muhammad Abduh, baik tafsir yang ditulis oleh muridnya yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridho, yaitu tafsir Al-Manar, dan juga tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh sendiri, yaitu tafsir Juz Amma, tafsir tentang juz yang ke-30, Bang. Misalnya ketika Kiai Dahlan mengajarkan wal asr, Bang. Sudah pernah kita bahas, Bang. Wal asr itu kan diajarkan Kiai Dahlan itu sampai berapa bulan, Bang? 7 bulan. 7 bulan. Al-Maun itu 3 bulan. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan wal asr sampai 7 bulan, itu referensi yang digunakan itu tafsir juz amanya Syekh Muhammad Abduh. Tapi dari penjelasan atau teori Muhammad Abduh sama Kiai Dahlan itu dibumikan, Bang. Sehingga Al-Asr, Al-Ma'un itu betul-betul menjadi solusi gitu. Sampai Kiai Dahlan terkenal sebagai Kiai Al-Ma'un gitu. Kiai Al-Ma'un mengguncang Jogja, mengguncang Jawa, mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia. Karena Al-Quran tidak sekedar ditafsiri, dimaknani, tapi bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi solusi kehidupan. Kiai Dahlan semua pengajarannya itu berbasis Bang Umar, praksis sosial. Dia mengajarkan sesuatu itu bukan sekedar teori, tapi ilmu itu harus diamalkan. Itu kan Kiai Dahlan kan seperti itu. Sehingga kalau Syekh Muhammad Abduh itu pemikirannya lebih rasionalisme, Bang Umar. Semuanya itu menggunakan pendekatan, kalau ditarjih itu pendekatan burhani, pendekatan yang titik tolaknya ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan empiris. Itu yang disebut pendekatan burhani. Jadi kalau Muhammad Abduh itu sangat rasional, Ghazali itu kan sufi, Bang. Kuat dalam spiritualitas. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mensinkronkan antara satu sisi itu kuat dalam spiritualitas atau irfani, kalau mungkin dalam manhaj tarjih. Irfani itu pendekatan yang titik tolaknya hati nurani, intuisi. Bagaimana kita memiliki kepekaan intuisi, nilai spiritualitas. Itu yang disebut irfani. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi mensintesiskan antara pemikiran Ghazali yang tasawuf atau yang mementingkan tentang tazkiyatun nafs, bagaimana orang itu memperbaiki hatinya, tidak memiliki sifat-sifat yang jelek, tapi hatinya dihiasi dengan sifat-sifat yang baik gitu. Di satu sisi Kiai Haji Ahmad Dahlan juga tadi dipengaruhi oleh Syekh Muhammad Abduh yang sangat rasional gitu. Semua dogma dalam agama itu harus bisa dibuktikan secara saintifik, Bang. Agama dengan ilmu pengetahuan tidak boleh bertentangan. Kalau sufi kan lebih pada dogmatik, Bang. Lebih pada hati gitu. Nah, Muhammad Abduh sangat rasional gitu. Sehingga antara irfani dengan burhani itu disintesiskan, disinkronkan, integralisasikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kata siapa tadi, Kiai Haji Raden Hajid, yang membedakan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ulama-ulama atau kiai yang lain beliau memiliki keistimewaan rasa khauf, takut.
terutama pada An-Naba Al-Azim, berita bahaya nanti akan terjadinya kiamat kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan amal kita apa di dunia. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat sufi gitu loh. Sangat sufi. Ketika bicara agama takut, beliau menjadi perusak agama. Beliau beragama hanya pada tataran lisan, tidak diamalkan. Tapi di satu sisi dia rasional, sehingga agama itu harus menjadi solusi gitu. Jangan sampai agama itu hanya sebatas dalam tek-tek Bang. Ya hanya baca Quran, hanya sholat di masjid gitu ya. Kemudian hanya ngaji kitab kuning, tapi agama tidak berdampak secara apa? Sosial. Karena kalau kita lihat Bang sebelum nanti kita break Bang, kalau kita baca Al-Quran antara sholat dengan zakat itu kan selalu dihubungkan. Wa aqimus sholah, setelah itu apa Bang? Wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah atau tunaikanlah apa? Zakat. Sholat itu spiritualisme itu. Spiritual gitu. Penguatan ruhiyah. Penguatan apa Bang? Diri kita. Sholat itu yaitu communication between apa Bang? Between servant and God, yaitu komunikasi antara hamba dengan Allah gitu. Artinya hubungan kita secara vertikal itu melalui apa? Sholat. Tapi di situ diteruskan zakat. Kalau sholat itu lebih hablum minallah, zakat itu apa Bang? Hablum minanas. Ada dimensi apa? Sosial. Dan sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika membangun agama, ya kira-kira ya cerminan dari kenapa kok sholat dengan zakat itu selalu digandeng dalam Al-Quran. Sehingga orang yang memberikan dampak sosial itu spiritualitasnya harus kuat gitu. Jangan sampai orang itu gemar zakat, ngasih sedekah, ngasih infak, tapi rapuh dalam spiritualitas. Demikian juga orang yang memiliki spiritualitas tinggi, jangan sampai rapuh dalam dimensi sosial gitu. Ya sholat, ke masjid, macam-macam Bang, rajin, tapi tidak memberikan dampak apa? Sosial kepada masyarakat. Nah, sehingga dari tasawuf yang lebih pada tazkiyatun nafs, pensucian jiwa atau purifikasi jiwa Bang, yang cenderung pada uzlah, yaitu tidak berinteraksi dengan manusia, sama lagi Dahlan dibawa kepada tasawuf amali, tasawuf yang bisa merespon perkembangan zaman. Tasawuf yang tidak apa Bang, mengandung unsur-unsur klenik gitu, tidak rasional Bang, karena Kiai Ahmad Dahlan juga dipengaruhi oleh seperti Syekh Muhammad Abduh. Agama itu jangan sekedar klenik gitu, hanya percaya pada yang mitos-mitos Bang, tapi tidak bisa dibuktikan atau diuji secara saintifik. Itu kehebatan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mensinkronkan atau mengharmoniskan antara pemikiran Al-Ghazali dengan pemikiran Abduh. Itu Bang. Oke, baik Insan Madani dimanapun Anda, kita akan break dulu Ustaz ya. Nanti kita lanjutkan karena ada pertanyaan yang masuk yang nanti akan segera dijawab oleh Ustaz. Terima kasih juga yang sudah ikutan gabung. Ada Pak Pugu yang ada di Kedung Bondo sana. Halo, apa kabar? Selamat menikmati program siar Religious Line di edisi siar hari ini. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan atau Kumar 48 di program siar Religious Line di edisi siar hari ini. Tentu saya Kemang Surya masih bersama Anda. Nah Ustadz, ada yang masuk ini dari Zahra. Zahra ini pendengar aktif nampaknya Ustadz. Pertanyaan begini Ustadz, ada seorang pengusaha sukses tapi semakin kaya justru semakin merasa hampa dan jauh dari Allah. Bagaimana konsep zuhud menurut Al-Ghazali bisa diterapkan dalam kondisi ini Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan gitu Ustadz ya. Ya, terima kasih Bang. Sebelum saya ke situ Bang, ya, kita coba lihat dalam karyanya Imam Ghazali, yaitu yang berjudul Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu kitab tasawuf yang untuk pemula Bang. Karena Ghazali itu ketika menulis karya itu
ada jenjang-jenjangnya Bang. Jadi untuk pemula kitab tasawufnya itu Bidayatul Hidayah. Untuk intermediate menengah itu namanya Minhajul Abidin. Untuk yang paling tinggi itu Ihya Ulumiddin. Berarti Ihya Ulumiddin itu tingkatan atas Bang. Tingkatan atas itu, ya. Kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, Imam Ghazali itu bicara tentang konsep manajemen waktu Bang. Karena Imam Ghazali itu luar biasa Bang. Bisa kita lihat, kita kaji dari sisi psikologis, termasuk juga tentang bagaimana manajemen waktu. Manajemen waktu, ya. Nah, ketika kita berada di waktu pagi Bang, habis terbenamnya matahari, maka kita dianjurkan untuk sholat yang disebut sholat isyraq gitu. Kemudian sholat duha. Nah setelah sholat duha, maka ada 4 aktivitas yang disarankan oleh Imam Ghazali. Apa saja ini? Yang pertama mencari ilmu. Mencari ilmu, ya. Yang kedua itu beribadah. Yang ketiga memberikan pelayanan sosial. Yang keempat ya sekedar memenuhi kebutuhan diri, bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga Bang. Tingkatannya seperti itu. Itu ya. Yang pertama mencari ilmu, karena ilmu itu tidak ada sesuatu yang mulia menurut Allah ya kecuali ilmu. Orang yang berilmu pasti dipuji oleh Allah. Ya. Dan ilmu yang disarankan Imam Ghazali ya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu kategorinya apa? Nanti banyak lah gitu. Ya diantaranya kita semakin takut kepada Allah. Kemudian kita semakin menyadari aib yang kita miliki. Nah ini penting Bang. Banyak orang itu ya yang sibuk mencari aib orang lain tapi lupa aibnya sendiri. Sehingga ada hadis yang diperdebatkan tapi maknanya betul Bang. Tu baliman syaghalahu uyubuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang tahu aibnya diri sendiri, sibuk memperbaiki bagaimana aibnya ini hilang gitu. Daripada mencari aib orang lain. Jangan sampai semut di seberang lautan nampak tapi gajah tidak nampak. Ya jadi masalah itu karena sibuk mencari aib orang lain itu ya. Ya. Kemudian apa? Pokoknya ilmu yang membawa kita kepada akhirat. Intinya kata Imam Ghazali, ilmu harus melahirkan amal gitu. Itu tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana Kiai Dahlan dalam mengajarkan wal asr Bang. Kalau masih ingat Bang, dulu itu kan itu. Itu kan Kiai Ahmad Dahlan mensinergikan antara ilmu dan amal. Gitu. Ada 4 pilar itu. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Yang ketiga dakwah, yang keempat sabar. Kalau kita bisa memiliki ilmu diamalkan, kemudian didakwahkan, dan kita sabar dalam melakukan dakwah kebaikan, maka itu orang-orang yang beruntung. Kalau itu pilar surat wal asr kan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan ibadah, kata Imam Ghazali gitu. Ya berbagai macam ibadah, zikir, tasbih, baca Quran, sholat. Kalau kita melakukan ibadah maka disebut min darajatil abidin wa sairis salikin. Kita menjadi orang yang memiliki spiritualitas yang cukup tinggi di hadapan Allah, tapi di bawah level ulama Bang. Karena ulama itu kan level yang paling tinggi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ya ulama. Kemudian yang ketiga itu melakukan amal yang sifatnya itu public service untuk kepentingan sosial, membantu fakir miskin, mensupport kegiatan dakwah, misalnya mensupport kiai, mensupport ustadz, mensupport sekolah dan seterusnya. Itu aktivitas yang nomor 3 Bang. Kalau tidak bisa melakukan aktivitas yang nomor 3 ya minimal cukup bekerja
tidak menyakiti orang lain, bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Itu, Intinya Bang Komang, tadi kan bicara pengusaha sukses itu. Pengusaha sukses itu kan bisa menjadi lahan untuk berdakwah gitu. Yeah. Minimal kalau kita nggak bisa jadi ulama, jadi abidin atau solihin Bang Komang, orang yang soleh itu. Yeah. Kalau nggak bisa jadi orang soleh tadi, orang yang mensupport kegiatan yang positif. Itu sehingga kalau sudah menjadi pengusaha yang sukses, seharusnya harta yang dimiliki itu semakin bisa digunakan kegiatan sosial, digunakan untuk menyupport kegiatan dakwah, sehingga hartanya itu barokah. Semakin barokah Bang. Apa definisi barokah? Sederhana Bang Komang, ziyadatul khair. Ziyadah itu tambah, khair itu kebaikan. Artinya pengusaha yang hartanya itu barokah, yang pertama bertambah secara kuantitas, yang kedua membawa kebaikan secara kualitas. Oke, jangan sampai menjadi pengusaha sukses ada sampingnya bangun masjid tapi nggak pernah nyumbang. Nah itu problem juga Bang. Artinya kan dia hanya kuantitas saja, tapi tidak mengantarkan kepada kebaikan. Tidak mengantarkan kepada surga. Nah, sehingga Islam memberikan tadi Bang definisi barokah sederhana saja, berkembang, tapi bukan sekedar berkembang, tapi berkembangnya menuju kebaikan. Misalnya kalau pengusaha labanya semakin besar, tapi tadi Bang aksi sosialnya nggak ada, sehingga yang dialami kegersangan secara spiritualitas. Oleh sebab itu ya Ghazali itu kan dalam konteks spiritualitas itu kan sangat dalam tuh Bang. Termasuk tadi yang disinggung mendefinisikan az-zuhdu. Zuhud itu bukan berarti kita nggak punya harta Bang. Zuhud itu kita boleh punya harta, tapi tujuan kita bukan pada harta. Harta itu kan hanya sekedar titipan Bang. Amanah yang diberikan kepada Allah gitu. Sehingga orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang miskin Bang gitu. Umat Islam miskin dan seterusnya. Kalau umat Islam miskin Bang Komang, siapa yang bangun masjid? Siapa yang bangun sekolah? Siapa yang bangun rumah sakit? Siapa yang bisa berangkat haji Bang Komang? Padahal dari rukun Islam itu ada ibadah yang sifatnya itu maliyah Bang Komang. Ibadah harta, zakat, infak, sedekah. Islam mengajarkan al-yadu ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Di atas itu simbol memberi, di bawah itu terus yang menerima saja Bang Komang gitu. Oke, baik Ustadz, saya lanjut ini pertanyaannya karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Ustadz, ada orang yang rajin ibadah tapi mudah marah dan menyakiti orang lain dalam ucapan. Nah, apakah ini menunjukkan spiritualitasnya belum matang? Bagaimana solusinya? Ada orang rajin ibadah tapi setiap ngomong orang lain selalu sakit hati gitu, nyinggung gitu, omongannya selalu keras, baik itu di WhatsApp, di grup maupun juga dalam pergaulan sehari-hari, selalu merendahkan orang lain dan selalu menyakiti orang lain. Nah, ini penting sekali Bang Komang. Ada hadis Nabi hadis Abu Hurairah. Ada sahabat yang sowan atau datang kepada Nabi. Dia bertanya kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah." Beri wasiat kepadaku wahai Rasulullah. Di riwayat yang lain, sahabat ini berkata, "Dullani ya Rasulullah ala amalin khairun." Ya, tunjukkanlah kepadaku wahai Rasulullah satu amal yang baik. Maka jawabannya Rasulullah Pak, la taghdab, jangan engkau marah. Jangan marah. Sahabat tadi, ya Rasulullah kasih wasiat yang lain. Nabi bilang apa Bang Komang? La taghdab, jangan marah. Jangan engkau marah. Kasih wasiat yang lain ya Rasulullah, la taghdab, jangan engkau marah. 3 kali ya? Diulangi Rasulullah 3 kali. Itu. Terus walakal jannah, kalau engkau
nggak marah engkau dapat surga gitu. Berarti kalau orang nggak marah dapat apa Bang? Surga. Dapat surga. Gitu. Kenapa? Karena al-ghadabu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, yajma'u asyara kullah. Saya masih ingat Bang. Marah itu menggabungkan semua kejelekan. Pokoknya asal mula kejelekan itu diantaranya marah Bang. Marah ya. Yakin? Marah kepada istri berakibat apa Bang? Cerai. Rumah tangga hancur, cerai. Siswa marah kepada guru mengakibatkan apa Pak? Bang drop out gitu. Dia proses belajarnya jelas nggak baik. Guru marah kepada siswa, problem juga Bang. Sehingga laporkan polisi ya. Laporkan polisi. Sehingga marah itu menjadi sumber kejelekan gitu. Nah, kata Imam Ghazali gitu. Kita fokus kepada Imam Ghazali ya. Wal abdu fi haqqis sa'ilil ibad. Konteks pergaulan sosial manusia Bang. Manusia itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang menarik Imam Ghazali itu Bang. Dia selalu bisa mengklasifikasikan sesuatu. Coba klasifikasikannya menarik Bang. Yang pertama, ayang zila fi haqqihim mangzilah al-kiram al-bararah minal malaikah. Seseorang itu dalam berinteraksi sosial Bang, bisa dia memiliki status malaikat. Malaikat itu membawa aura positif atau negatif Bang? Positif. Ketika bergaul menyejukkan. Membawa solusi, bukan mendatangkan solusi, Pak. Banyak orang ketika kita gaul itu malah memunculkan apa Bang? Masalah gitu. Tidak pernah menyelesaikan masalah gitu. Ketika kita kenal itu semakin dia mengorek-ngorek aib kita gitu. Ya kan gitu. Makanya tadi tuba liman syaghalahu uyubuhu an uyubinas. Beruntung orang yang tahu aibnya sendiri daripada sibuk mencari aibnya orang lain. Sehingga sosok orang yang seperti malaikat itu menyejukkan Bang. Ketika kita gauli menyejukkan, ketika kita ada problem dia bisa ngasih solusi. Ketika kita butuh sesuatu ia bantu dan seterusnya. Intinya menyejukkan. Yang kedua Bang Komang, ayang zila fi haqqi mangzila al-bahaim wal jamadat. Ada orang itu ketika kita gauli itu ya kayak bahaim. Bahaim itu binatang ternak Bang Komang. Wal jamadat ya kayak benda, nggak bisa ngasih apa? Manfaat gitu. Kita bergaul pada ayam. Nggak bisa ngasih manfaat kecuali kita bisa potong Bang. Kita potong, kita goreng kan kita makan. Tapi kalau hanya ayam saja ya nggak bisa ngasih manfaat Bang. Ya mendatangkan kebaikan, nggak mendatangkan apa Bang? Kejelekan itu. Tidak ngasih apa-apa Bang. Itu orang ketika kita berinteraksi itu ya kayak benda atau binatang ternak. Yang ketiga ini yang bahaya Bang. Yang zila fi haqqi mangzilatal apa Bang? Al aqaribi wal hayat wasiba adzoribat. Itu orang kalau kita berinteraksi kepadanya itu kayak kalajengking atau ular dan binatang buas Bang. Apa yang terjadi? Kalau kalajengking kita dientup Bang. Kalau ular kita apa? Digigit. Ada bisanya mematikan. Binatang buas kita dimakan. Sehingga orang yang semacam itu tidak memberikan manfaat sedikit pun gitu. Tidak apa? Memberikan apa? Manfaat sedikit pun. Itu kata Imam Ghazali. Sehingga kalau kita berinteraksi sosial, kita menirulah malaikat itu. Ketika bergaul mendatangkan kebaikan. Ketika membawa aura yang positif itu. Jangan sampai orang kita datangi gak seneng Bang. Jangan sampai gitu ya. Terus kata Imam Ghazali Bang, sebelum saya tutup ya. Orang itu bisa menjadi model 3 Bang. Ada 3 tipe orang gitu. Dan ketika kita bergaul dengan orang itu ada juga 3 tipe. Yang pertama itu kalgida. Teman yang bisa ngasih nutrisi atau makanan Bang dibutuhkan oleh tubuh.
Berarti ketika kita bergaul, kita semakin kenyang, Bang. Oh iya, gitu ya. Baik kenyang secara fisik maupun keilmuan, Bang. Ya. Kita bergaul kepada orang soleh itu kenyang secara spiritual, kenyang secara intelektualitas. Yang kedua itu kadawa gitu. Ada orang yang kita gauli itu ya sebagaimana obat. Terkadang kita butuhkan, terkadang tidak gitu. Karena mungkin kita tidak bisa berinteraksi secara terus-menerus gitu. Sehingga kalau kita butuhkan itu ngasih manfaat, Bang. Kalau kita sakit, obat itu pahit. Tapi ketika kita minum kan ngasih manfaat, menyembuhkan gitu. Yang ketiga itu yang bahaya, Bang. Tadai, temen itu kayak tadi penyakit. Penyakit itu ya kita jauhi gitu. Sehingga model orang yang kayak apa tadi, Bang, kala jengking, kemudian ular, binatang buas, atau temen kayak penyakit, bukan temen kayak makanan yang ngasih nutrisi, atau obat yang menyembuhkan tapi mendatangkan penyakit yang membahayakan pada diri kita. Itu yang disebut Imam Ghazali minal halikin, termasuk orang-orang yang merugi. Gitu, ya. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kajian kita di kesempatan hari ini, tapi sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas sekali, Ustadz ya. Nah, Insan Madani tak terasa 1 jam telah kita lalui bersama menyelami kedalaman makna spiritualisme dari Al-Ghazali dan bagaimana menginspirasi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Terima kasih semuanya. Saya Komang Surya segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.